warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab Al-Minhajul Haraqi li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Dan kemarin kita masih membahas karakteristik yang ke-24, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala di tengah tribulasi. Telah kita bahas pada bab yang pertama, yakni pada Ghazwatul Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongannya, telah memberikan beberapa karamah dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah mengajak kita kembali untuk menunjukkan atau melihat peristiwa di Ghazwatul Uhud, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan pertolongan untuk yang kesekian kalinya guna membantu kaum muslimin. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 154. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatum minkum. Lalu setelah kalian berduka cita, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian. Ayat ini, ayolah ikhwatal iman rahimakumullah, mempunyai asbabun nuzul sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat dari At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim, hadis dari Hamad bin Salamah dan dari Thabit, dari Anas dan dari Abu Talhah yang mengatakan bahwa pada saat Ghazwatul Uhud, aku mengangkat, kata Abu Talhah, aku mengangkat kepala lalu aku melihat tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak tertunduk kepalanya sampai ke perutnya karena rasa kantuk yang luar biasa. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan Abu Talhah mengatakan, aku termasuk prajurit yang ditimpa rasa kantuk pada Ghazwatul Uhud, sampai-sampai pedangku jatuh dari tanganku berkali-kali, jatuh dan aku ambil, jatuh lagi dan kemudian aku ambil lagi. Ini keterangan yang dihimpun di kitab Ar-Rahiqul Maktum
fi Siratin Nabawiyah halaman 307 yang merujuk kepada hadis Sahih Bukhari juz 2 nomor 582. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, rasa kantuk ini menunjukkan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memulihkan kembali stamina kaum muslimin, stamina para sahabat, di mana mereka mungkin kelelahan, yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk itu sebagaimana disebutkan tadi untuk memberikan jaminan keamanan dengan rasa kantuk itu, sambil Allah juga memberikan perlindungan kepada mereka dari serangan para musuh-musuhnya. Ini yang pertama, pertolongan yang Allah sekali lagi berikan ketika di Ghazwatul Uhud. Selanjutnya adalah peristiwa yang luar biasa ketika seorang sahabat yang bernama Qatadah bin An-Nu'man, di mana mata beliau terkena sabetan pedang sampai kemudian keluar dan bola mata itu tergantung di pipi. Lalu Rasulullah SAW menyaksikan hal itu. Beliau datang dan kemudian beliau mengembalikan bola mata tadi di tempatnya semula. Maka hal itu membuat mata si sahabat yang mulia Qatadah bin An-Nu'man ini kemudian kembali seperti sedia kala, dan bahkan dikatakan tidak pernah sakit lagi sesudah itu. Maka pada usia tuanya Qatadah bin An-Nu'man mengatakan, mataku ini yang paling kuat di antara kedua mataku dan merupakan mata yang paling bagus. Masya Allah, sekali lagi ini mukjizat yang Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin yang luka-luka seperti yang dialami oleh Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian kita juga menjumpai riwayat sebagaimana yang pernah kita singgung, seorang sahabat yang mulia Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu, ketika dia juga mendapati bola matanya karena sakit yang luar biasa sampai bola matanya tadi keluar, maka dia kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan dia berharap bahwa bola matanya ini dikembalikan ke tempat semula sebagaimana Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu ini. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Abu Sufyan ini, beliau hanya mengatakan, ya Abu Sufyan, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada aku mengembalikan bola matamu ini ke tempatnya semula? Maka Abu Sufyan penasaran, adakah sesuatu yang lebih baik daripada mengembalikan bola mata yang sementara ini sangat ia harapkan, sangat ia inginkan agar penglihatannya kembali menjadi normal, agar matanya itu menjadi baik sebagaimana di awal mula. Maka kemudian Nabi mengatakan, sesuatu yang lebih baik itu daripada aku membalikan bola matanya ini, bola matamu ini ke tempatnya semula adalah engkau ridho terhadap qadarullah, engkau ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirimu ini. Maka itu akan menjadi lebih baik bagimu ya Abu Sufyan. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka lihatlah sikap yang diambil oleh Abu Sufyan ketika dia diberikan pilihan sesuatu yang lebih baik daripada Nabi SAW mengembalikan bola matanya ke tempatnya ini, yakni dia harus ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Sufyan kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saksikan mulai hari ini saya ridho dengan takdir Allah yang menimpa bola mata saya ini. Selepas mengatakan seperti itu, Abu Sufyan kemudian membuang bola matanya ke tempat sampah. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka inilah sekali lagi beberapa peristiwa yang menunjukkan terkadang Nabi SAW memberikan perlakuan yang berbeda dan mengukur sekali lagi derajat keimanan di kalangan para sahabat. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi pada seorang sahabat, Handalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu, ketika dia menemui Rasulullah SAW dan menyatakan ingin bergabung dengan barisan para mujahidin, barisan para sahabat di Ghazwatul Uhud, maka Nabi kemudian mengizinkan Handalah ini keluar bersama kaum muslimin. Dikisahkan setelah itu, ketika orang-orang musyrik tahu
bahwa di dalam Ghazwatul Uhud itu kuda dari Abu Sufyan bin Harb tersungkur ke tanah. Ketika itu Abu Sufyan masih kafir, karena kita tahu bahwa masuk Islamnya Abu Sufyan ini adalah ketika menjelang peristiwa Fathul Makkah, ketika terjadi menjelang peristiwa pembebasan kota Makkah. Maka ketika Abu Sufyan saat bergabung dengan barisan kaum musyrikin di Ghazwatul Uhud ini dan menyaksikan Abu Sufyan kemudian tersungkur dari kudanya, maka sahabat Handalah tadi berteriak dan dia akan membunuh Abu Sufyan. Akan tetapi seorang musyrikin dari kelompok mereka, yakni Al-Aswad bin Sya'ub, kemudian menghadangnya dan menyerang dengan sebuah tombak hingga mengenai tubuh dari sahabat yang mulia Handalah ini. Kemudian ia meneruskan langkahnya dengan tombak yang masih menancap di dadanya ini, bahkan kemudian ia terluka parah. Kemudian dia diserang untuk kedua kalinya, sehingga terbunuhlah sahabat yang mulia Handalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu ini. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Nabi SAW ketika menyaksikan jenazah dari sahabat Handalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu ini, Nabi mengatakan, inni ra'aitul malaikata taghsilu Handalah ibnu Abi Hamir bainas samai wal ardi bima'il muzni fi sihafil fiddati. Aku melihat para malaikat memandikan Handalah di antara langit dan bumi dengan air dalam sebuah mangkok perak. Atau dalam sebuah riwayat dikatakan bagaimana Nabi ketika itu memandang ke atas dan Nabi kemudian tersipu, kemudian beliau memalingkan wajahnya. Dan saat para sahabat menanyakan, mengapa engkau memalingkan wajahmu setelah melihat ke atas ya Rasulullah? Nabi menyebutkan, aku melihat para bidadari berlari menyambut ruhnya Handalah bin Abi Amir ini, dan kemudian mereka berusaha untuk memandikan Handalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu ini. Maka kemudian saya tersipu melihat pemandangan itu. Maka Nabi kemudian meminta kepada para sahabat, coba tanya kepada istrinya Handalah, kenapa para malaikat atau kenapa para bidadari memperlakukan dia dengan demikian mulia. Maka kemudian didapati cerita dari sang istri bahwa Handalah sebelum pergi berangkat di Ghazwatul Uhud bersama Rasulullah SAW, ternyata beliau baru saja berhubungan badan dengan istrinya, jima dengan istrinya, dan beliau belum sempat mandi wajib untuk mensucikan dirinya ini. Maka dalil ini kemudian dijadikan salah satu hujjah, peristiwa ini dijadikan salah satu hujjah di kalangan para ulama ketika mereka berbicara tentang fikul jihad. Apabila ada seorang mujahid yang ketika dia mau berangkat dan sebelumnya telah berhubungan dengan istrinya dan dia belum sempat mandi wajib, maka diminta agar dia menceritakan hal ini kepada sahabat-sahabat lainnya. Supaya apa? Agar ketika dia terbunuh, maka sang mujahid ini akan diperlakukan seperti Handalah bin Abi Amir. Maknanya jenazahnya akan dimandikan sebagaimana peristiwa yang terjadi pada diri Handalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebuah kisah, dan kisah ini dikuatkan dengan pengakuan dari Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan kami menemuinya, maknanya menemui Handalah bin Abi Amir ini, dan ternyata kepalanya meneteskan air. Ketika melihat hal itu, Nabi SAW memberitakan hal ini kepada istrinya. Ia mengatakan bahwa sang suami berangkat dalam keadaan junub. Ini kisah dimuat di kitab Al-Mukrizi dalam tulisan Al-Mukrizi di kitab Imta'ul Asma jilid 1 halaman 150. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebesaran dengan menolong para sahabat, memuliakan mereka, para sahabat yang mulia, mereka-mereka yang gugur fi sabilillah, mereka yang menjadi seorang syuhada di jalannya. Maka Allah memuliakan, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang terhormat yang akan mendatangi jannahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian banyak kisah lagi bagaimana Nabi SAW di dalam Ghazwatul Uhud ini mendapatkan perlindungan yang demikian istimewa, perlindungan yang sangat luar biasa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam dua kitab sahih
yakni dari Sa'ad yang mengatakan, pada perang Uhud aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau ada dua orang yang bertempur melindunginya, yang keduanya berpakaian putih, keduanya bertempur dengan sengitnya. Sebelum dan sesudah itu aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Ini pengakuan yang disampaikan oleh Sa'ad. Sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa kedua orang yang bertempur mati-matian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikisahkan bahwa mereka adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum halaman 301 yang merujuk dari kitab Sahih Bukhari juz 2 nomor 570. Kemudian juga diceritakan oleh Nafi' bin Jubair radhiyallahu anhu, bagaimana ia mengatakan, aku mendengar seseorang dari golongan muhajirin mengatakan, aku turut serta dalam Ghazwatul Uhud dan aku saksikan anak panah berseliweran dari segala arah, sedangkan Nabi SAW berada di tengahnya. Tetapi semua anak panah itu kemudian melenceng, tidak mengenai Nabi SAW. Kala itu pula aku menyaksikan Abdullah bin Syihab radhiyallahu anhu mengatakan, tunjukkan aku kepada Muhammad, sebab aku tidak akan selamat jika ia selamat. Abdullah bin Syihab maknanya seorang musyrikin, bukan di kalangan para sahabat. Lalu setelah mengatakan demikian, Nabi SAW padahal ada di sisi dari Abdullah bin Syihab, tetapi Abdullah bin Syihab tidak menyaksikan kehadiran Rasulullah SAW, padahal Nabi di sisinya dan Nabi sedang sendirian. Dan sekali lagi, ini adalah pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bagaimana Nabi diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang musyrikin. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga ditunjukkan kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bagaimana di dalam kitab Al-Maghazi Al-Umawi disebutkan, ketika kaum musyrikin mereka naik ke puncak bukit, maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, singkirkan mereka, pukul mundur mereka. Maka Sa'ad mengatakan, bagaimana mungkin aku menyingkirkan mereka dengan seorang diri ya Rasulullah. Itu meminta kepada Sa'ad untuk menyingkirkan mereka, memukul mundur mereka. Berkali-kali, 3 kali ungkapan itu, kalimat itu disampaikan oleh Nabi ketika menyaksikan keraguan ada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka demi melihat kesungguhan Nabi dengan perintahnya yang diulang sebanyak 3 kali ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas lalu mengambil anak panahnya dari tempatnya dan kemudian membedik para musuh-musuh itu hingga terbunuh. Bahkan Sa'ad mengatakan, selanjutnya aku kemudian mengambil anak panahku, aku lihat lawan dan aku bedik hingga mati. Aku lalu mengambil anak panah lainnya, aku lihat lawan dan kemudian aku panah lagi sehingga mereka mati. Mereka semua kemudian turun dari tempat itu. Aku katakan, anak panah ini penuh dengan keberkahan. Dan kemudian saat meletakkan kembali anak panahnya itu, dan anak panah itu tetap berada pada genggaman Sa'ad bin Abi Waqqas sampai kemudian ia meninggal dunia. Bahkan disebutkan bahwa anak panah ini kemudian juga diwarisi oleh anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Ini beberapa kisah-kisah yang menakjubkan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Ghazwatul Uhud ini. Kemudian dalam kisah lainnya yang diangkat oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, yakni kisah yang juga ditunjukkan di dalam Ghazwatul Khandaq, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka para sahabat akan menggali parit, akan membuat parit sebagaimana usulan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dikatakan para sahabat ketika itu menggali parit, kemudian mereka menemukan batu besar, dan para sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mampu menghancurkan batu besar ini. Maka Nabi kemudian ketika dilapori itu, Nabi langsung turun tangan dan beliau berdiri, sementara perutnya sebagaimana perut para sahabat lainnya menderita kelaparan yang demikian sangat karena blokade yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dengan para sekutunya, yang menyebabkan logistik kaum muslimin pada sekian hari
cadangannya semakin menipis, sehingga banyak di antara para sahabat dan termasuk Rasulullah SAW sendiri menderita kelaparan yang demikian sangat. Bahkan disebutkan bagaimana Nabi SAW mengganjal perutnya ini, diikat, kemudian perutnya ini dibebani dengan 2 buah batu untuk menahan rasa lapar yang ada pada perut beliau. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Nabi SAW kemudian mengambil kampak dan memukul batu besar tersebut. Tiba-tiba batu itu kemudian menjadi percikan yang berkeping-keping. Bahkan dikisahkan dalam satu riwayat di mana Barok radhiyallahu anhu mengatakan, pada saat Ghazwatul Khandaq kami dihadapkan kepada batu besar yang tidak mempan oleh kapak kami. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilapori oleh para sahabat ini, Nabi datang dan mengambil kampak beliau dan kemudian mengatakan Bismillah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memukul yang pertama dengan kalimat Allahu Akbar. Diberikan kepadaku kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku melihat istana-istananya yang merah ketika itu. Maka Nabi kemudian memukul untuk yang kedua kalinya batu itu. Maka batu itu kemudian terbelah dan Nabi mengatakan Allahu Akbar. Diberikan kepadaku kunci-kunci Persia. Demi Allah, aku melihat istana Madain yang berwarna putih saat ini. Maka pada pukulan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan Bismillah. Maka sisa batu itu pun kemudian terpecah dan Nabi kembali mengatakan Allahu Akbar. Diberikan kepadaku kunci-kunci Yaman dan demi Allah aku melihat pintu gerbang Son'a di tempatku ini. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Lihatlah sekali lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang menimpa kaum muslimin pada Ghazwatul Khandaq. Ketika batu besar dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 kali pukulan, dan 3 kali itu pula Allah tabaraka wa taala memberikan janji kemenangan kepada kaum muslimin. Janji kemenangan yang diberikan pada saat kaum muslimin tengah menghadapi kesulitan, pada saat mereka diblokade oleh para sekutu, oleh para kaum Ahzab yang mereka hendak menyerang kaum muslimin, tetapi penyerangan itu tertunda karena adanya parit-parit yang mengelilingi kota Madinah. Bayangkan sekali lagi, Khandaq belum selesai, peristiwa Khandaq, Ghazwatul Khandaq belum selesai, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kemenangan kepada kaum muslimin bahwa kelak mereka akan bisa menguasai Persia, mereka akan bisa menguasai Syam, dan mereka akan bisa menguasai Yaman biidznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga pertolongan yang Allah tabaraka wa taala berikan pada saat kaum muslimin di Ghazwatul Khandaq, bagaimana dikisahkan setelah mereka menggali parit dengan rasa lapar yang demikian berat, seorang sahabat yakni yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika menyaksikan selama 3 hari kaum muslimin menderita kelaparan, dan bagaimana dia juga menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan 2 buah batu ini, maka Jabir kemudian menemui istrinya dan menceritakan tentang perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terganjal itu. Maka istrinya mengatakan, demi Allah, kita tidak punya apa-apa selain kambing ini dan segantang gandum. Maka si Jabir ini mengatakan kepada istrinya, buatlah adonan dari tepung gandum itu dan kemudian buat juga makanan lainnya. Lalu Jabir menyembelih kambing yang tersisa pada keluarganya ini, dan kemudian sebagian dagingnya direbus, sebagian dibakar, dan gandum itu kemudian dibuatkan roti. Maka Jabir lalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Jabir mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku telah membuat makanan untukmu, maka makanlah engkau bersama para sahabat yang engkau sukai. Maknanya Nabi diundang oleh Jabir ini untuk makan di rumah beliau, dan Nabi diminta untuk menunjuk beberapa orang sahabat. Artinya tidak semua sahabat dihadirkan di rumah Jabir, karena Jabir faham, karena dia hanya memiliki seekor kambing yang disembelih, yang kalau seandainya itu dibagikan kepada semua sahabat, dalam pandangan Jabir itu tidak akan memenuhinya. Maka demi menjaga kehormatannya itu, Jabir hanya mengundang Nabi dan beberapa orang sahabat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ayol ikhwatal iman rahimakumullah,
Nabi kemudian memegang jari-jari Jabir dan disatukan dengan jari-jari tangan beliau. Nabi mengatakan, penuhilah undangan Jabir yang mengundang kalian. Ini dikatakan di semua sahabat. Maka demi mendapati bahwa Nabi ternyata mengundang semua sahabat untuk datang ke rumah Jabir, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Jabir, maka Jabir kemudian pulang dan sambil berkata, ini sungguh sangat memalukan. Maknanya Jabir khawatir kalau seandainya semua sahabat itu hadir ke rumahnya, ternyata tidak mencukupi dari jatah makanan yang ia buat bersama istrinya ini. Maka pada saat menemui istrinya, dikisahkan istrinya mengatakan, apakah kamu yang mengundang atau beliau? Istrinya hendak mempertegas, kenapa kok kamu mengundang? Atau memang Nabi yang mengundang mereka, mengundang para sahabat ini? Maka Jabir mengatakan, Nabi yang mengundangnya. Maka istrinya kemudian berusaha untuk membesarkan hati sang suaminya dengan mengatakan, biarkan saja mereka, Nabi SAW lebih faham. Maka ayul ikhwatal iman rahimakumullah, disinilah kemudian terjadi mukjizat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Nabi SAW pada saat Nabi menghadap ke arah para sahabat dan memerintahkan mereka agar datang secara berkelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Maka Nabi mengatakan kepada Jabir, ambillah dengan sendok dan tutuplah panci itu, ambillah roti dari perapian lalu tutuplah lagi. Dan Masya Allah, ketika satu kelompok yang terdiri dari 10 orang sahabat selesai, kelompok yang lain masuk lagi, selesai kelompok yang lain, demikian sampai berpuluh-puluh sahabat yang mereka kemudian diberikan kesempatan untuk makan bersama di rumahnya Jabir. Masya Allah, semuanya cukup, semuanya para sahabat makan, dan bahkan Jabir dan istrinya pun masih bisa makan. Dan disebutkan bagaimana di dalam panci itu dan di perapian itu daging dan makanan yang terbuat dari gandum, yakni roti-roti ini juga masih dalam keadaan utuh. Maka kisah yang menakjubkan ini disebutkan oleh Al-Muqrizi di dalam kitabnya Imta'ul Asma' juz 1 halaman nomor 224, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya di juz 2 nomor 588 dan 589. Maka sekali lagi, ini sebuah keajaiban, sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin dalam Ghazwatul Khandaq ini. Ayul ikhwah fillah rahimakumullah. Maka kisah yang pernah kita jumpai ketika di bumi Afghanistan, bagaimana seorang komandan mujahidin Afghanistan ketika itu, Jenderal Jalaluddin Haqqani rahimahullah. Jenderal Jalaluddin Haqqani ini ketika bersama rombongan pasukannya, beliau kemudian masuk ke sebuah surau, ke sebuah musola, dan di sana kemudian selesai melakukan salat sunnah 2 rakaat, lalu beliau memandang ke arah langit dan memikirkan nasib pasukan yang dibawanya ini. Sebab disebutkan di dalam kisah itu bagaimana Syekh Jalaluddin Haqqani rahimahullah merasa berat menyaksikan para pasukannya mujahidin Afghanistan ketika itu di musim dingin, mereka tidak mendapatkan makanan yang bisa mengganjal perut mereka di musim dingin ketika turun salju. Maka sambil memikirkan itu, dengan rasa capek yang ada pada tubuhnya, membuat Syekh Jalaluddin Haqqani ini kemudian tertidur. Dan dalam tidurnya itulah dia bermimpi ada sebuah kalimat yang berbicara dengan dirinya. Suara itu mengatakan, ya Jalal, apakah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rizki kepada hambanya ketika sang hamba tengah bermaksiat, apakah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan dirimu, membiarkan para pasukanmu, padahal engkau sedang berjihad di jalannya? Maka suara itu kemudian melanjutkan, berjalanlah ya Jalal, di balik surau ini ada sebuah pohon, dan di pohon itu ada sebuah karung yang berisi daging. Maka Jalal kemudian terbangun, dan setelah itu dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa mengeluhnya itu, karena diingatkan di dalam mimpi itu
bagaimana Allah tidak akan mungkin, sekali lagi, tidak akan mungkin membiarkan orang-orang yang berjihad atau beribadah di jalannya, sementara Allah saja masih memberikan nikmat, memberikan rizkinya kepada hamba-hambanya bermaksiat, apalagi ini mereka adalah para hamba-hambanya yang tengah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah ketika Jalal mencoba menuruti apa yang terdengar suara itu di dalam mimpinya, dia menuju ke pohon tersebut, dan Masya Allah, betul-betul mimpi itu bercerita sebagaimana fakta dan didapati oleh Syekh Jalaluddin Haqqani rahimahullah. Didapati satu karung, dan kemudian karung itu dibuka berisi daging yang segar, dan tidak terlihat ada kaki-kaki manusia yang sengaja menaruh daging itu di atas pohon tersebut. Maka daging ini kemudian dimasak, dibagikan kepada para pasukannya Jalaluddin Haqqani rahimahullah, dan kemudian dimasak, bahkan daging ini dibagikan kepada para penduduk setempat dan tidak habis. Ayolah ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi, ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada para mujahid-mujahidnya, dan pertolongan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebuah permintaan, akan tetapi pertolongan ini boleh jadi Allah berikan dalam rangka menguatkan kaum muslimin untuk memenangkan mereka di hadapan para musuh-musuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah karakteristik yang ke-25, di mana pada karakteristik yang ke-25 ini Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban mengungkap tentang tarbiyah ilahiyah pasca perang, di mana beliau memberikan catatan dari setiap ghazwah, dari setiap pertempuran yang berlaku, yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu ini, ada banyak tarbiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk menguatkan ruhiyah para sahabat. Sebagaimana ungkapan dari seorang mujahid dari bumi Afghanistan, Profesor Dr. Syekh Abdul Rabi Ar-Rasul Sayyaf rahimahullah, beliau pernah mengatakan dengan kalimat yang singkat, sebaik-baik tarbiyah itu adalah di parit-parit jihad. Sebaik-baik pendidikan, sebaik-baik pembinaan itu adalah di medan-medan jihad. Tidak dikatakan sebaik-baik pembinaan itu adalah di majelis-majelis taklim, tetapi di medan-medan jihad. Kenapa? Karena di medan jihad inilah antara ilmu dan kemudian realita yang ada di lapangan betul-betul real terjadi, dan di mana kaum muslimin bisa mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan, dan itu akan memberikan nilai asar, nilai pengaruh yang sangat luar biasa untuk menguatkan kepribadian mereka, untuk mengukuhkan ruhiyah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka banyak rincian tentang tarbiyah ilahiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada setiap ghazwah, dan bagaimana beliau kemudian merujuk kepada keterangan dari Syekh Khutub rahimahullah. Ketika Syekh Khutub rahimahullah memberikan tafsir di awal tentang Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8, di mana pada surat Al-Anfal ini Syekh Khutub rahimahullah banyak memberikan catatan-catatan tentang tarbiyah ruhiyah, tarbiyah ilahiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Pada saat Ghazwatul Badar misalnya, yang menjadi kisah utama di Quran surat Al-Anfal ini, bahkan dikatakan bahwa Ghazwatul Badar ini disebutkan oleh Syekh Qutb rahimahullah sebagai Yaumul Furqan, pada hari pembeda antara yang hak dan batil. Juga disebut dengan kalimat Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Ketika terjadi sebuah ghazwah Badar, pertempuran Badar, dan kemudian kaum muslimin menanyakan tentang rampasan perang, menanyakan tentang ghanimah, di mana ini menjadi efek awal bagaimana akan bisa merusak niat ibadah jihad kaum muslimin. Ketika mereka merasakan kemenangan dan kemudian mereka mendapatkan ghanimah yang demikian besar, pada saat mereka timbul penyakit dunia untuk mendapatkan ghanimah dari masing-masing setiap prajurit ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah pembelajaran di Quran surat Al-Anfal 1-4, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang, maka katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yakni orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang mulia. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Maka dalam komentar Syed Qutb rahimahullah disebutkan bagaimana ketika itu para sahabat berselisih tentang pembagian dari ghanimah. Maka ini adalah menjadi awal penyakit yang akan merusak nilai ibadah jihad mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menegur tentang pembagian ghanimah ini dengan menurunkan Quran surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4. Bagaimana ketika di awal ayat Allah menegur mereka, mengingatkan mereka bahwa ghanimah ini adalah milik Allah dan Rasulnya, walaupun mereka nanti juga akan mendapatkan bagian dari ghanimah itu. Tetapi Allah ingin mengingatkan sekali lagi bagaimana supaya niat mereka terjaga dengan baik dan supaya mereka bisa menjaga amal yang mereka barusan lakukan, yakni jihad fisabilillah. Maka Allah kemudian meminta mereka supaya bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan di antara para sahabat, karena bisa jadi karena rebutan ghanimah setan akan meniupkan permusuhan di kalangan para sahabat yang mulia ini. Maka Allah meminta supaya memperbaiki hubungan di antara para sahabat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara ciri orang-orang yang beriman itu, jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka bergetar, dan jika dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kemudian hanya kepada Rabb-Nya lah kelak mereka bertawakal. Maka tarbiyah ini yang Allah berikan kemudian menyadarkan di kalangan para sahabat, yang lalu Allah kemudian juga memuji mereka dengan mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Karena mereka itu mukmin yang haqqan, maka Allah memberikan mereka beberapa derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala, ampunan serta rizki yang mulia. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Syed Qutb rahimahullah kemudian juga memberikan penjelasan. Beliau katakan semua perang apa saja yang diarungi kaum muslimin merupakan produk dan skenario Allah di bawah komando dan arahannya, dengan pertolongan dan bantuannya, dengan tindakan dan ketentuannya bagi dan di jalannya. Dalam surat ini seruan agar selalu tegar diulang-ulang, melanjutkan perang itu, menyiapkan diri untuknya, merasa tentram atas kepemimpinan Allah dalam ghazwah itu, waspada terhadap segala hambatan yang timbulkan oleh pesona harta dan anak-anak, berpegang teguh kepada adab-adabnya, tidak keluar untuk perang dengan kesombongan dan berharap pujian manusia, dan diperintahnya Rasulullah SAW untuk mengerahkan kaum mukminin dalam perang tersebut. Di saat perintah agar bersikap tegar inilah, dalam perang itu diulang-ulang, ternyata alur pemaparannya mengarah kepada penjelasan rambu-rambu akidah berikut pemantapannya, mengembalikan semua perintah, hukum dan arahan kepadanya. Tidak ada perintah yang tidak terkait dengan apapun. Perintah itu didasarkan kepada asas yang jelas, konstan dan dalam. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Sangat panjang uraian yang disampaikan oleh Syed Qutb rahimahullah. Namun demikian uraian ini telah menjadikan sebuah catatan tersendiri yang diberikan oleh
Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, bagaimana beliau telah memberikan 6 catatan terkait dengan penjelasan dari Syed Qutb rahimahullah. Yang pertama, kata beliau, masing-masing bangsa mempunyai senandung, mempunyai lagu kebangsaan, sedangkan senandung kita kaum muslimin, kata Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, adalah Quran surat Al-Anfal. Maka kita bisa melihat bagaimana Quran surat Al-Anfal ini menjadi surat yang diidolakan oleh setiap mujahidin. Mereka menghafalkan surat Al-Anfal ini, sehingga surat Al-Anfal ini diulang-ulang dalam setiap pertempuran yang mereka hadapi, di tengah mereka sedang rehat, ketika mereka sedang istirahat. Ayolah fa'ila rahimakumullah. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurutkan di Quran surat Al-Anfal ayat 26 yang menggambarkan, maka Allah memberikan kalian tempat menetap di Madinah dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kalian rezeki dari hal yang baik-baik agar kalian bersyukur. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan mereka dalam setiap peristiwa pertempuran yang dihadapi kaum muslimin. Yang kedua, ayolah ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana Allah memberikan teguran kepada sekelompok makhluk terbaiknya, yakni di kalangan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan kalimat, lakukanlah semau kalian karena aku telah mengampuni kalian. Ini pada satu sisi ketika Allah memberikan demikian keistimewaan kepada para sahabat, namun pada sisi lain Allah Subhanahu wa taala demikian keras memberikan teguran kepada mereka pada saat mereka menyoalkan tentang status ghanimah. Maka Allah kemudian mengingatkan mereka dengan Quran surat Al-Anfal ayat 1 dengan 4 ini. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat perasaan takut dari hati mereka yang bergetar, dan kemudian melucuti mereka dari ambisi pribadi di dalam sebuah pertempuran tersebut, dan kemudian mengajak mereka menjalani perjalanan yang keras ini, baru Allah memuji mereka dengan mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqah, kalian adalah orang-orang mukmin yang sejati. Dan ini sekali lagi pujian yang Allah berikan ketika menyaksikan para sahabat yang mulia ini, mereka lulus dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keempat, ayolah ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana para malaikat tidak mampu mewujudkan kemenangan, mereka masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini bahwa yang merealisasikan kemenangan itu hanya Allah Tabaraka wa taala. Para malaikat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, dan ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, dan Allah tidak menjadikannya mengirim balu bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini untuk menunjukkan betapapun 1000 malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Ghazwatul Badar, tetap bahwa tidak boleh kita berharap dengan bantuan dari malaikat tersebut, bahwa tetap permintaan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menegaskan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemenangan kecuali kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi kaum muslimin untuk menggantungkan harapannya, menggantungkan seluruh permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada PBB, tidak kepada sekutu internasional, kepada Amerika dan ante-antenya dan sebagainya. Ini yang difahami oleh kaum muslimin, sehingga membuat mereka bisa bertahan, sebagaimana yang kita saksikan di bumi Syam, bagaimana para mujahidin yang ada di Suriah, kendati mereka digempur dengan negara-negara internasional yang bersekutu untuk menghancurkan mereka, tetap mereka teguh, tetap mereka tegar, karena mereka yakin ada Allah di balik mereka yang akan memberikan pertolongan atas makar-makar musuh-musuh mereka. Atau bagaimana para mujahidin yang ada di bumi Palestina, yang mereka dibombardir oleh tentara-tentara Israel, Yahudi Israel, sampai sekarang mereka masih eksis, sampai sekarang mereka masih bisa bertahan dengan senjata apa adanya, kendati digempur dengan senjata-senjata yang canggih. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pertolongan kepada mereka.
Sehingga kita menyaksikan upaya-upaya untuk penguatan ruhiyah terjadi di mana-mana. Kita bisa menyaksikan bagaimana banyak daurah-daurah keilmuan diadakan oleh para mujahidin di kem-kem jihad mereka. Kita saksikan bagaimana di Suriah banyak sekali daurah-daurah ilmiah yang diadakan untuk menambah pemahaman kaum muslimin supaya mereka faham tentang agama mereka, supaya mereka tidak terjebak dalam perbuatan dosa dan maksiat yang akan menunda pertolongan Allah kepada mereka. Demikian pula di bumi Palestina, bagaimana Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, demikian aktif mengadakan daurah-daurah ilmiah, bahkan mereka mengadakan daurah-daurah untuk tahfidz, untuk menghafal Al-Quranul Karim. Dan kita saksikan demikian banyak para hufad yang ada di bumi Palestina, yang mereka ini dengan hafalannya Allah Subhanahu wa taala menjaga, dan dengan hafalannya ini pula Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari makar Yahudi yang ada di Israel ini. Ayolah fillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, bahwa Allah Ta'ala yang mengendalikan perang melalui tentaranya dari golongan manusia dan malaikat melawan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah pertegas di Quran surat Al-Anfal ayat 12. Ingatlah ketika Rabbmu mewayuhkan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ayolah khafillah rahimakumullah. Sekali lagi, Allah yang mengendalikan perang tersebut. Kendati Allah telah mengirim pasukannya, mengirim para malaikat atau mengirim para mujahidin, Allah yang mengendalikan pertempuran itu, dan Allah yang mempunyai aturan di dalam pertempuran itu, sehingga para mujahidin, sehingga para malaikat yang bertempur dalam peperangan itu tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka disuruh menggal para musuh-musuhnya, memenggal kepala para musuh-musuhnya, maka mereka pun juga memenggal para kepala musuh-musuhnya. Dan ini adalah bagian dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam sebuah ghuzwah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menurunkan, dalam rangka memberikan nilai irhab, memberikan nilai teror kepada para musuh-musuh Allah dan Rasulnya, agar mereka tidak sembarangan di dalam melakukan kezaliman kepada kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tidak bisa memberikan nilai irhab, nilai teror kepada para musuh-musuhnya, maka yang kita saksikan hari ini, sebagian kaum muslimin diteror oleh para musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dan musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu semakin berani, mereka semakin menghinakan dan menginjak-injak kehormatan kaum muslimin. Maka ada upaya, sekali lagi, syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menghadapi kezaliman mereka ini. Dan yang terakhir adalah yang keenam, bagaimana terapi yang diberikan begitu besar, sebesar kemenangan itu sendiri. Bila tidak, kemenangan itu menjadi tidak berarti bagi mereka saat mereka membanggakannya. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang sahabat Ansar, Salamah bin Salamah radhiyallahu anhu, ketika ia bertemu dengan orang-orang yang tidak terlibat di dalam ghazwah Badar, dan mereka kemudian memberikan ucapan selamat kepada para pemenang itu, maka ucapan selamat itu dikomentari oleh Salamah bin Salamah. Beliau tidak suka mendengar ucapan selamat dari orang-orang yang tidak mau berangkat jihad ini. Beliau hanya mengatakan, selamat apanya? Kenapa kalian kok memberikan selamat? Demi Allah, kami ini hanya menghadapi orang-orang yang lemah dan botak seperti kambing. Ya, untuk menggambarkan betapa remehnya kekuatan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Padahal jumlah mereka 1000. Ya, tetapi dalam pandangan Salamah bin Salamah ini, untuk mengecilkan tentang derajat mereka di hadapan Allah dan Rasulnya, mereka cuma orang-orang yang ringan saja, orang-orang yang lemah, orang-orang yang botak, yang mereka seperti kambing, yang tidak berarti di hadapan kami. Maka Nabi, demi mendengar ucapan dari sahabat Salamah bin Salamah ini, Nabi hanya tersenyum, dan Nabi mengatakan, wahai anak saudaraku, yakni Salamah bin Salamah ini, mereka itu adalah para pembesar. Maknanya Nabi mencoba untuk membangun kesadaran bahwa kendati mereka itu adalah orang-orang kafir dalam ghazwatul Badar, tetap mereka adalah para pembesar, orang-orang yang terkemuka di hadapan kaumnya. Ini untuk menunjukkan mereka walaupun mempunyai derajat yang besar, Nabi tidak menyalahkan dari ucapan dari Salamah bin Salamah yang meremehkan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Sekali lagi, ini yang terkadang kita tidak pas untuk menempatkan status mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Terkadang kita silau dengan kekuatan senjata mereka, terkadang kita silau dengan skill militer yang dipunyai oleh mereka, sehingga membuat kita takjub dan kemudian kita minder untuk menghadapi mereka. Maka jangan sekali lagi kita terjebak di dalam war yang mereka bangun ini. Ini kali lagi untuk menguatkan ruhiyah. Nabi kendati memahami bahwa para sahabat ini jumlahnya sedikit, tapi semangat tempur itu dijaga oleh Nabi SAW, menguatkan ruhiyah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan itu. Karenanya dikatakan bahwa terapi yang demikian diberikan begitu besar, sebesar kemenangan itu sendiri. Allah telah menyiapkan ruhiyah mereka sehingga mereka tidak silau dengan kekuatan itu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang diremehkan oleh para mujahidin, walaupun makna peremehan itu adalah untuk menguatkan jiwa mereka agar mereka tidak jatuh, tidak down jiwa mereka ketika menghadapi para musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang hanya mengandalkan kekuatan senjata mereka, jumlah pasukan mereka, besarnya logistik mereka dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah beberapa catatan yang diberikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah di dalam menyimpulkan komentar-komentar yang diberikan oleh Syekh Khutub rahimahullah pada saat menafsirkan surat Al-Anfal, di mana surat Al-Anfal ini dikatakan sekali lagi surat yang menggambarkan peristiwa Ghazwatul Badar dan banyak hikmah yang bisa kita raih di dalam peristiwa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk istiqamah, untuk mengambil setiap hikmah yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita dan menjadikan peristiwa-peristiwa di kalangan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in sebagai sebaik-baik peristiwa untuk kita jadikan teladan di dalam amalan kita di dunia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.